teman-teman yang tidak bisa bergabung tetap bisa mengikuti pembelajaran. Baik, yang pertama, Mas akan menjelaskan tentang IPA, ya, IPA. Bentar, saya bukakan PowerPoint-nya dulu ya. Bentar, sabar. Ini sebentar ya. Baik. Kita akan memulai tema 6, subtema 2. Kita sudah masuk di subtema 2, muatan IPA. Senin 15 Februari 2021. Bu Kris mau mengingat dulu. Ini kita sudah masuk subtema 2 ya. Yuk, Bu Kris sudah mulai pembelajaran. Semua konsentrasi melihat layar HP atau layar laptopnya. Tidak ditinggal main-main, tidak ditinggal mana-mana. Kamera tetap diaktifkan ya. Bu Kris akan memulai pembelajaran hanya 30 menit. Ya, perhatikan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke tema 6 subtema 2, Bu Kris coba mengingat kembali. Subtema 1 IPA belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang energi. Tentang energi. Energi bukan. Energi. Bukan energi. Bukan energi. Energi. Bukan energi apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Bermatahari. Pemanasan global. Panas, ya, panas atau apa kata lainnya? Energi. Energi panas. Panas atau Kalor. kalor. Panas atau kalor. Ya, panas atau kalor. Ya, panas. Jangan hanya energi. Energi itu macam-macam ya. Tapi energi panas. Ya, energi panas itu bisa merubah benda, naik suhunya, turun suhunya, ya toh? Ya, panas juga bisa merubah benda, berubah wujud. Ya apa tidak? Ya, Bu. Wujud Iya, Bu. benda ada 3. Wujud benda ada 3. Benda apa saja? Benda cair. Benda padat, cair, Cair, gas, padat. cair, gas, Benda cair. Cair, padat, dan gas. Karena perubahan suhu, karena energi panas, benda bisa berubah wujud. Dari cair menjadi padat. Namanya apa? Cair menjadi padat. membeku, Sebaliknya, dari padat menjadi cair. Mencair. Sekali. Dari cair menjadi gas. menguap, Menguap. Pinter ya. Kemarin ada segitiga itu ya. Di sini cair, padat, gas. Cair menjadi padat namanya apa? Padat menjadi gas namanya apa? Dan seterusnya. Itu pertemuan yang lalu ya. Subtema 1 ya. Masih ingat ya? Oke. Kemudian kita belajar juga tentang penyusutan dan apa satunya? Penyusutan dan Pemuaian. Pemuaian. Pinter. Ya, penyusutan dan pemuaian. Ya, masih itu tugasnya ada. Kenapa kok ban sepeda kalau diletakkan di terik matahari bisa pecah? Itu kan pemuaian ya. Masih ingat ya? Itu yang subtema 1. Hari ini kita masuk di subtema 2. Oke, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan macam-macam perpindahan panas. Menjelaskan macam-macam perpindahan panas. Topiknya masih panas ya. 2, melakukan percobaan panas dengan cara konveksi. 3, melakukan percobaan radiasi. Ya, itu. Baik, kita mulai yang pertama. Menjelaskan macam-macam perpindahan panas.
Oke, perhatikan ya. Panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Ya, panas itu berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Panas suatu benda bergantung pada suhu benda tersebut. Semakin tinggi suhu benda, maka benda semakin panas. Ya apa tidak? Kalau suhunya tinggi kan panas, ya. Sebaliknya, kalau suhunya semakin rendah, maka benda akan semakin Dingin. Benar, ya. Ikuti ya. Oke. Apakah kamu mengetahui bahwa panas merupakan energi yang dapat berpindah? Ya, ya. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa energi panas itu dapat berpindah-pindah, ya. Panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, ya. Jadi energi panas itu berpindahnya dengan 3 cara. Ya, energi panas bisa berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Apa itu konveksi? Apa itu radiasi? Kita pelajari hari ini. Ya, oke. Lihat yang pertama. Ya. Tidak tahu. Panas dapat berpindah secara konduksi. Apa yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Jadi konduksi itu panasnya berpindah. Ya, panasnya berpindah. Berpindahnya melalui zat perantara, jadi ada perantaranya, tetapi zat perantaranya tidak ada alirannya, tidak ngalir, tidak kelihatan alirannya. Lebih tepatnya contoh, ya, contoh. Anak-anak pernah memasukkan sendok, anak-anak pernah bikin susu panas atau teh panas di dalam gelas, pernah? Pernah. Nah, ya. Pernah, Bu. Terus sendoknya ditinggal di dalam gelas. Lama-lama sendoknya panas nggak, Nak? Panas. Ya, itu menunjukkan, membuktikan bahwa panas itu berpindah dari air panas, teh panas atau susu panas tadi bergerak mengalir ke sendok. Ya, itu contoh dari konduksi. Jadi panasnya itu berpindah melalui sendok, tetapi tidak kelihatan, ya toh, mengalirnya nggak kelihatan toh, tiba-tiba sendoknya panas gitu ya, ya Pak enggak? Iya. Nah, bisa melihat nggak berpindahnya panas itu, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya, maka dari kelihatan melalui zat perantara, perantaranya ya sendok itu, tapi tanpa diikuti aliran dari zat perantaranya. Ini tidak kelihatan, alirannya nggak kelihatan, ya, tiba-tiba sendoknya panas. Itu namanya konduksi. Ya, nah, bedakan dengan, nah ini sebentar, masih ada keterangan. Pada peristiwa tersebut, mengapa kalor atau panas air dalam gelas dapat membuat sendok menjadi panas? Peristiwa panasnya sendok logam yang diletakkan di dalam air panas terjadi karena panas berpindah dari benda-benda yang bersuhu tinggi, yaitu air panas, ke benda yang bersuhu rendah, yaitu sendok logam. Mula-mula kan sendoknya enggak panas, ya, berarti suhunya rendah. Aliran dia mengalir ke sendok. Jadi panas dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Ya, air panas dan sendok suhunya berbeda. Suhunya rendah sendoknya, maka panasnya berpindah ke sendok. Ya, panas atau kalor merupakan sumber energi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Energi juga dapat berubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain.
Ya, ini hanya keterangan saja. Intinya tadi bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara, yaitu melalui sendok itu ya. Tetapi tidak kelihatan aliran perpindahnya. Ya, bedakan dengan konveksi. Nah, ya, bedakan dengan konveksi. Kalau konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti, kalau tadi tanpa diikuti ya, diikuti aliran zat perantaranya. Anak-anak pernah ngamati mama atau kalian masak atau merebus air enggak? Pernah. Pernah. Mati, ditungguin. Aduh, aku keburu bikin susu panas, ingin minum yang panas-panas ya. Tuh, ditungguin. Godok air, rebus air, ditungguin. Kalian perhatikan, kalau air direbus itu, di paling bawah ini tiba-tiba ada blukutuk, gelembung-gelembung gitu ya, Pak Anak? Iya. Iya, Bu. Gelembung-gelembung itu kan lama-kelamaan tambah naik. Sebut mendidih kalau gelembungnya sampai di paling atas, ya apa tidak? Iya. Ya, Bu. nah ini aliran zat itu, aliran panasnya itu kelihatan dari gelembung-gelembung itu, blekutuk gitu ya. Mula-mula di dasar panci itu ada gelembung-gelembung, ada kata-kata gitu ya. Lama-lama naik. Nah, naiknya gelembung-gelembung itu adalah naiknya energi panas. Ya, itu. Jadi kelihatan naiknya atau berpindahnya panas itu kelihatan melalui gelembung-gelembung atau blukutuk itu ya, sampai di permukaan paling atas. Maka air disebut mendidih kalau sudah begitu. Nah, ini peristiwa air yang direbus dalam panci membuktikan bahwa panas juga dapat berpindah diikuti dengan zat perantaranya. Nah ini, perhatikan jika kita memasak air akan mengeluarkan gelembung-gelembung, ya, blukutuk bahasa Jawanya, ya, dari dasar panci, mulai dari paling bawah, terus naik hingga ke permukaan saat air mendidih. Ya, jadi kelihatan berpindahnya panas itu kelihatan melalui gelembung-gelembung itu, dari bawah tambah naik sampai sudah mendidih. Hal ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, anak-anak bisa membedakan antara konduksi dan konveksi? Bisa, Bu. Nah, ya, melalui zat perantara, sama-sama perpindahan panas melalui zat perantara. Tetapi kalau konduksi tidak diikuti aliran panas, tetapi kalau konveksi diikuti alirannya. Jadi kelihatan berpindahnya itu kelihatan. Ya, itu konveksi dan konduksi. Sekarang yang ketiga, radiasi. Ya, konduksi, konveksi, radiasi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Tidak ada perantaranya, tiba-tiba panas. Contohnya apa? Ayo. Api unggun. Api unggun. Api unggun. Api unggun. Ya, boleh api unggun. Kalian duduk aja di sampingnya api unggun, ya. Tiba-tiba badan kita terasa hangat, ya enggak? Ya. Ya, Bu. Pegang sendok, tanpa kita memegang kayu bakarnya. Wah, bahaya kalau kita pegang kayu bakarnya ya. Bukan hangat tapi gosong nanti tangan kita ya. Jangan. Kebakar, ya betul. Kebakar bisa-bisa ya. Tanpa zat perantara tiba-tiba badan kita hangat. Ya. Ya, contohnya bagus, api unggun. Tubuh akan terasa panas jika berada di dekat api unggun. Ya, contoh lain apa? Berdiri aja kalian di bawah terik matahari. Tiba-tiba hangat nggak badannya? Hangat. Panas ya? Hangat. Ya, Bu. Hangat kalau di bawah matahari tiba-tiba keringetan begitu ya. Tanpa zat perantara, ya, tanpa zat perantara, energi dari sinar matahari masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu radiasi. Jadi radiasi itu
berpindahnya panas tanpa zat perantara. Kalau konduksi tadi masih ada sendok sebagai perantaranya, ya toh. Konveksi tadi kan masih ada gelembung-gelembung tadi yang kelihatan naik itu energinya, energi panasnya naik. Kalau radiasi tanpa perantara. Ya, contohnya ini api unggun, sinar matahari itu kita rasakan tanpa perantara. Ya. Bentar. Halo. 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 Bu kelas. Ya. Nggak tahu tiba-tiba kok hilang sendiri ya. Terus lanjutkan ya. Bu, internetnya. Internetnya memang agak internetnya tidak bersahabat ini ya. Internetnya sedang tidak bersahabat, tidak tahu. Tadi mungkin dipindahkan ke satu ruang untuk sering Imlek sehingga ruangan lain tidak kebagian. Ini Bukis pakai paketan data sekarang. Semoga lancar. Oke, sebentar saya lanjutkan ya. Jadi sudah sampai dengan perpindahan energi. Itu bisa dengan 3 cara. Apa saja tadi? Yo, tadi apa saja? Berpindah dengan 3 cara apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Nah, ini Konduksi, konveksi, radiasi. bisa membedakan satu dengan yang lain. Kalau konduksi itu apa, konveksi itu apa, bisa bedakan ya. Bu Kres. Ya. Oke, saya lanjutkan yang radiasi ya. Terus lanjutkan dulu kurang sedikit, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak seperti konduksi dan konveksi yang memerlukan medium atau zat sebagai jalur perpindahan kalornya. Radiasi merupakan proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Ya. Radiasi dapat merambat melalui ruang hampa. Oleh sebab itu, kita dapat merasakan panas teriknya sinar matahari walaupun jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari posisi kita berdiri ya. Wah, jaraknya loh begitu jauh. Ya. Ya, bagaimana, Nak? Boleh dicatat. Oh, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya ya. Nanti dicatat lewat PowerPoint-nya aja ya. Ya. Oke, Bu. Ya, oke, karena waktunya terbatas ini kalau Zoom ya. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya, boleh di-print, langsung di-print saja boleh, dicatat juga lebih bagus ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas ya. Perhatikan. Tugas yang pertama anak-anak menjawab pertanyaan berikut ya. Boleh dicoba dulu boleh, tidak dicoba pasti anak-anak bisa membayangkan ya. Jawablah pertanyaan berikut. A. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 5 cm? 5 cm itu cuma segini loh ya. Apa yang kamu rasakan? Ya, nanti ditulis. Nggak usah dijawab sekarang, ditulis nanti ya. B. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 10 cm? Nah, apa yang kamu rasakan? Dari yang A ke B, bagaimana bedanya? Ya. C. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 15 cm? Ya, apa yang kamu rasakan? Ya, biasa aja, Bu. Ya, aku kan superwoman. Biasa aja, Bu. Kan aku punya kelebihan tahan panas ya, boleh juga kalau kamu merasakan itu ya, tapi sepertinya enggak lah ya. Oke, yang D, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Ya, kenapa kok panasnya? Padahal api yang panas di sana, kok kamu bisa merasakan panas? Kenapa? Ya, dijelaskan. Ya, yang E, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Ya, jadi A, B, C, D, E ini saling terkait ya. Lalu yang nomor 2, tuliskan masing-masing 2 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kurung selain contoh yang sudah disebutkan. Ya, enggak boleh contohnya memasukkan sendok ke dalam air panas, api unggun, air mendidih, enggak boleh. Yang sudah Bukes jelaskan tadi enggak boleh ditulis lagi ya.
Tuliskan 2 contoh lain dalam peristiwa di kehidupan sehari-hari yang membuktikan konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing 2 contoh. Tetapi contohnya lain dari yang sudah disebutkan Google. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nanti Bu Kris kirimkan PowerPoint-nya, jangan khawatir ya. Tugas Tidak, Bu. ya. Oke, Bu Kris ulang. Soal pertama dijawab saja. Nah, apa yang kamu rasakan kalau deketin tangan ke api jarak 5 cm, B dan seterusnya. Yang nomor 2, hati-hati, Bu Kris nggak mau nanti harus komentar lagi, Pak Toro komentar lagi. Sebutkan masing-masing 2 contoh. Tapi contohnya tidak boleh yang sudah disebutkan. Jadi memasukkan sendok dalam air tidak boleh disebutkan. Memasak air dalam panci tidak boleh disebutkan. Api unggun tidak boleh disebutkan. Ya, anak-anak menyebutkan masing-masing 2 contoh yang lain. Ya, silakan cari di buku, boleh di internet banyak. Ya, sumber informasi sekarang banyak sekali. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk IPA? Tidak ada. Tidak, jelas. Yang lain Jelas. ya, baik. Kalau yang IPA tidak ada pertanyaan, Bu Kris lanjut yang matematika. Nanti Bu Kris kirimkan PowerPoint-nya ya. Untuk yang matematika, anak-anak bab 5, bab terakhir anak-anak belajar tentang data ya toh? Gimana mencari data. Ya, Bu. Dan data ya. Nah, hari ini anak-anak latihan soal bab 5. Ya, bab 5 sudah habis. Ya, persiapan hari Rabu anak-anak PS. Ya, PS. Hari Rabu PS. Ya, hari Rabu PS persiapan ya. Hari ini dan besok anak-anak latihan dulu, belajar dulu persiapan untuk PS. Rabunya PS. Gitu ya untuk matematika ya. Jadi anak-anak hari ini nanti ada tugas persiapan PS dan PH karena bab 5 sudah selesai ya. Mudah toh? Mudah ya, tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, itu ya, tabel. Ya, baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, Tidak, Bu. yuk, kamera diaktifkan. Yuk foto dulu yuk, 5A, 5B. Semua Jonathan benanya, Rahel, Calvin, tolong kameranya diaktifkan semua. Jonathan Benaya, Calvin, nah Benaya juga. Yuk siapa lagi yang belum diaktifkan kameranya? Kita gaya seperti apa? Leon kok hilang malah. Gayanya gimana nih, Monik? Mau gaya gimana nih hari ini? Yuk, gayanya gongsi faca ya, Ta ya. Tangannya mengepal mengucapkan gongsi faca ya. Oke. Sebentar. Siapkan dulu. Sebentar. Oke. Yuk. 1. Leon, Calvin hilang, Jevon hilang. Yuk. Alvin kok nggak keluar-keluar ya, Jevon, 5B, 1. Tangannya gini ya, 2, 3. Oke, sebentar, masih ada yang belum ke foto karena banyak layar Ctrl V. Tak face dulu ya, sebentar, sabar. Ini kok lemot sekali ya ini. Layar kedua, masih banyak yang belum foto karena pesertanya banyak ini. Yuk, Michael hilang. Michael mana Michael? Yuk, 1. Christian. Oke, sudah. Yuk, gayanya gongsi pada ya. Yuk, 1. Sudah ada yang pakai seragam, ada yang pakai baju merah, enggak apa-apa, semua cantik dan ganteng ya. 1. Michael, ini Michael siapa ini? Michael, ada nama Michael lagi 5A mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya copy paste dulu supaya tidak hilang fotonya. Bentar ya, Ctrl V. Oke, sudah. Oke, saya ada buktinya. Baik anak-anak,
Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pelajaran IPA ya. Setelah ini anak-anak segera mengerjakan tugas IPA-nya ya. Sekarang jam 9 kurang. Bu Kles beri waktu sampai jam 10 cukup ya. 10 sudah masuk ke pembelajaran Cukup, matematika. Bu. Sangat cukup. Cukup. Bu. Matematika ya. Ya, jam 10 kita lanjut matematika ya. Oke. Sudah sarapan semua? Ya, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Bu. Ah, Belum sarapan boleh ya. Yang belum sarapan akan IPA ya. Nanti jam 10 kita jumpa lagi ke pembelajaran matematika. Terima kasih semua anak 5A, 5B. Kalian luar biasa. Semangat untuk terima kasih, Bu. Tuhan Terima kasih, Bu. memberkati. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, Bu. Selamat Nah, pagi. Berkah dalam. selamat belajar.